Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu kelompok Batik Madura. Sejarah Batik Madura. Batik Madura sudah ada sejak zaman kerajaan. Kain batik Madura mulai dikenal masyarakat luas pada abad ke-16 dan ke-17. Hal ini bermula ketika terjadi peperangan di Pamekasan Madura antara Raden Azhar melawan Kekaisaran. Raden Azhar merupakan ulama penasihat spiritual Adipati Pamekasan yang bernama Raden Ismail. Sedangkan Kelesar merupakan putra Madura keturunan Cakraningrat I dengan istri Selir. Dalam peperangan itu, Raden Azhar memakai pakaian kebesaran kain batik dengan motif parang atau dalam bahasa Madura disebut motif leres, yakni kain batik dengan motif garis melintang simetris. Ketika memakai kain batik motif parang, Raden Azhar memiliki karisma, tampak gagah dan berwibawa. Sejak itulah batik menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Madura. Tokoh penting yang mengenalkan kain batik ke Madura adalah Adipati Sumenep. Arya Wiraraja yang merupakan sekutu dekat Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit. Adanya kesamaan kain batik Madura dan Yogyakarta karena ada hubungan daerah antara Raja Mataram dengan para pembesar di Madura. Kerajaan Bangkalan pada zaman Raja Cakraningrat I adalah bawahan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Perjalanan sejarah batik Madura saat ini boleh dikatakan mencapai kejayaan, apalagi dengan perancangan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pengrajin batik di sentra-sentra batik Madura mengalami kegairahan membatik. Perkembangan batik Madura. Batik Madura berkembang pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Kerajaan Pamalingan yang berada di Pamekasan Pulau Madura menjadi kerajaan yang banyak disebut dalam sejarah batik ini. Saat itu, kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Pangeran Ronggo Sukawati. Terdapat seorang adipati, Raden Ismail, yang memiliki seorang penasihat spiritual bernama Raden Azhar. Raden Azhar terlibat peperangan dengan salah satu putra keturunan Raja Cakraningrat I. Pada peperangan itu, Raden Azhar mengenakan pakaian dengan motif batik perang yang menjadi pakaian kebesarannya. Sementara itu, di Sumenep terdapat Adipati Arya Wiraraja yang dekat dengan seorang Raja Majapahit, Raden Wijaya. Perkembangan batik di Pulau Madura ternyata sangat pesat dan memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya unik. Saat ini, keunikan tersebut telah membuat batik asli Madura begitu terkenal hingga ke mancanegara. Pola dan motif batik Madura. Batik Madura memiliki ciri khas tersendiri pada motif batiknya, seperti batik leres yang menonjolkan garis melintang simetris. Motif batik Madura cenderung menyajikan warna yang berani, seperti biru, kuning, dan hijau daun. Warna yang disajikan juga terbuat dari bahan-bahan alam seperti mengkudu dan linggis sebagai pewarna merah. Gaya batik yang unik dan bebas. Produksi batik dilakukan di unit pribadi dan masih mempertahankan produksi batik secara tradisional yang ditulis dan diolah dengan cara tradisional. Cara pembuatan batik Madura. 1. Langkah pertama yang harus Anda siapkan yaitu memilih kain. 2. Sebelum kain digambar, terlebih dahulu dicuci menggunakan minyak camplok yang sudah dicampur dengan soda. 3. Kain yang sudah dicuci dengan campuran minyak camplong atau soda dicelupkan ke dalam air panas, dicuci, kemudian dijemur selama beberapa menit. 4. Selanjutnya kain diberi pola gambar menggunakan pensil sesuai motif yang diinginkan. 5. Kain yang sudah digambar kemudian dibatik menggunakan canting yang sudah terisi malam atau lilin yang sudah dipanaskan. 6. Kain yang sudah dibatik kemudian dicelupkan atau direndamkan ke dalam pewarna yang diinginkan selama 20 menit. 7. Proses pencucian atau pelorotan. Ini sama seperti langkah ketiga, yaitu dicuci atau dilunturkan menggunakan air panas agar sisa-sisa warna dan malam atau lilin bersih
8. Jemur kain di tempat sejuk yang tidak terkontak langsung dengan sinar matahari agar warna kain bagus. Pemasarannya, salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan mencapai laba maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, meskipun kondisi usaha batik menunjukkan peningkatan, namun para perajin batik masih mengelola bisnis secara tradisional. Hal ini ditujukan bahwa untuk mengelola keuangan masih menggunakan cara pencatatan manual. Dalam pengembangan produk, perajin masih mendominasi menawarkan batik berdasarkan motif yang mereka yakin, lalu di pasar belum melibatkan konsumen dalam